Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan lebat, pedalaman di suatu daerah, hidup masyarakat berjalan tenang, sederhana. Dan jauh dari hiruk-pikuk kota, warga desa menggantungkan hidup dari bertani dan beternak. Untuk pergi ke kota, mereka hanya bisa menumpang kapal kayu yang datang 2 atau 3 kali dalam seminggu. Namun, ketenangan desa itu perlahan berubah. Semua bermula ketika sebuah keluarga baru datang ke desa tersebut. Pak Aran, seorang pegawai pemerintah, ditugaskan tinggal di desa itu. Selama 1 tahun, ia datang bersama istrinya, Burini, serta 2 anak mereka, Rio dan Ria. Hari pertama mereka di desa itu disambut oleh seorang wanita muda bernama Nita. Selamat datang, Pak, Bu. Rumah saya di sebelah, ucap Nita ramah sambil membantu membereskan rumah keluarga Pak Arhan. Keesokan harinya, Burini mengantarkan Rio dan Ria ke sekolah baru mereka di desa itu. Karena belum terlalu mengenal jalan desa, Nita dengan ramah menawarkan diri untuk menemani. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah kecil di antara rama-rama kayu warga. Rio dan Ria terlihat sedikit canggung. Tenang, Saha, sekolahnya nggak jauh kok, kata Nita sambil tersenyum. Setelah mengantar kedua anak itu masuk ke sekolah, Burini dan Nita berjalan pulang. Namun di tengah perjalanan, Nita tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Maaf Bu, saya mual. Nita berlari ke pinggir jalan, lalu muntah. Burini menepuk punggungnya pelan. Nita, kamu nggak apa-apa? Beberapa saat kemudian, Nita mengangguk pelan. Tidak lama kemudian, Burini mengetahui bahwa Nita sedang hamil. Kabar itu membuat warga desa ikut merasa senang. Namun tanpa mereka sadari, kabar itu juga menarik perhatian. Sesuatu yang lain, di desa itu tinggal seorang wanita parubaya bernama Ibu Rapid. Ia dikenal ramah, suka membantu warga, namun tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Ia bahkan beberapa kali menemani Nita ke bidan desa. Kalau hamil, jangan terlalu capek ya Nita, katanya lembut. Karena sikapnya itu, warga menganggap Ibu Rapite orang yang sangat baik. Namun pada waktu yang hampir bersamaan, seorang warga lama kembali ke desa itu. Namanya Rita baru saja pulang dari perantauan di kota. Hidupnya sering menjadi bahan pembicaraan warga. Beberapa kali ia hampir menikah, namun selalu gagal. Ada calon yang tiba-tiba kabur, ada yang tersangkut masalah hukum, dan yang paling tragis, calon terakhirnya meninggal karena kecelakaan beberapa hari sebelum pernikahan mereka. Sejak itu Rita sering terlihat murung. Tidak lama setelah Rita pulang, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Kambing warga hilang, ayam-ayam mati secara tidak wajar. Bahkan seekor sapi milik warga ditemukan mati kaku di dekat hutan. Bisikan warga mulai muncul. Sejak Rita pulang, desa ini jadi aneh. Beberapa warga bahkan mengaku melihat Rita berjalan sendirian dekat hutan pada tengah malam. Suatu malam, seorang kakek tua menyebut satu nama yang membuat semua orang merinding. Kuyang. Makhluk yang dulunya manusia yang bisa melepaskan kepalanya dari tubuhnya dan terbang di malam hari. Makhluk yang memburu janin Bali. Sejak saat itu, Mas Tio, suami Nita, menjadi semakin gelisah. Akhirnya ia menemui Pak Arhan dan Burini. Pak, saya takut sesuatu terjadi sama Nita. Mereka pun membuat sebuah rencana. Burini akan membawa Nita keluar desa dengan alasan mengambil berkas di kampungnya. Padahal sebenarnya Nita akan disembunyikan di sana sampai melahirkan. Rencana itu dirahasiakan, namun tanpa mereka sadari, seseorang sudah mengetahui rencana itu. Hari keberangkatan pun tiba. Namun di dermaga, sesuatu yang aneh terjadi. Kapal tiba-tiba
mogok. Kapal lain kehabisan bahan bakar. Bahkan satu kapal terbakar di tepi dermaga. Warga panik. Beberapa orang tiba-tiba kesurupan. Tuduhan langsung mengarah ke Rita. Di tengah kekacauan itu, Burini menggenggam tangan Nita. Wah, ada yang tidak beres ini, Nit. Ayo, kita pulang dulu. Burini membawa Nita kembali ke rumah Pak Arhan. Sesampainya di rumah, Nita langsung disembunyikan di kamar. Diam di sini dulu ya, Nit. Jangan keluar sebelum saya panggil. Malam itu, sesuatu muncul di langit desa. Sebuah kepala manusia dengan organ tubuh menggantung di bawahnya. Kuyan. Makhluk itu melayang di atas rumah Pak Arhan. Serahkan wanita hamil itu. Pak Arhan berdiri di depan rumah. Kami tidak akan menyerahkan siapapun. Makhluk itu menukik turun. Perkelahian terjadi. Pak Arhan terluka. Rio dan Ria terjatuh di halaman. Beberapa warga juga terluka. Tiba-tiba, seseorang berlari dari ujung jalan desa. Mas Tio. Ia berdiri di depan rumah sambil memegang kayu panjang. Jangan sentuh istriku. Di sisi lain desa, warga yang marah menggerebek rumah Rita. Pintu digedor keras. Ketika pintu terbuka, semua orang terdiam. Rita berdiri di depan mereka, mengenakan mukena. Sepertinya ia baru selesai sholat. Apa? Jika Rita ada di rumah, lalu siapa makhluk yang terbang di langit itu? Saat itulah seorang kakek tua teringat sesuatu. Ia menceritakan kejadian lama. Dulu pernah ada kuyang dari desa sebelah yang datang mencari mangsa. Warga menemukan tubuhnya tanpa kepala, lalu membakarnya. Cari tubuhnya, teriak sang kakek. Warga menyebar ke seluruh desa. Tidak lama kemudian, tubuh tanpa kepala ditemukan di dekat hutan. Namun ketika lampu senter menyorot wajahnya, semua orang membeku. Tubuh itu milik Ibu Rapite. Barulah warga menyadari satu hal yang mengerikan. Orang yang selama ini mereka percaya, ternyata adalah kuyang itu sendiri. Beberapa warga ingin langsung membakar tubuhnya. Namun Pak Arhan menahan mereka. Jangan sekarang. Kalau kita bakar sekarang, kita tidak akan tahu kenapa dia melakukan semua ini. Warga akhirnya menunggu sampai fajar. Ketika matahari mulai terbit, kepala itu menukik turun dan menyatu kembali dengan tubuhnya. Ibu Rapite kembali menjadi manusia. Saat itulah warga langsung menangkapnya. Hidup ia dibawa ke balai desa untuk diproses. Keesokan harinya, Burini, Rio, Ria dan Nita akhirnya meninggalkan desa dengan kapal. Mas Tio berdiri di dermaga melihat kapal itu menjauh. Desa kembali sunyi. Namun pada malam berikutnya, seorang warga yang berjalan pulang melewati jalan setapak tiba-tiba berhenti. Di antara pepohonan gelap, ia melihat sesuatu melintas cepat, seperti kepala manusia yang terbang. Dan dari kejauhan terdengar tawa pelan, seolah sesuatu di desa itu belum benar-benar berakhir.